Perkenalkan, nama saya Muhammad Arja. Nama saya Hafiz Muhammad Iwan. Nama saya Ayu Zahra. Nama saya Iqbal Devi. Nama saya Esa Putri. Kami dari kelompok ketiga. Selamat Natal. Muhammad Abduh adalah seorang sarjana dari Kebari Islam asal Mesir yang lahir pada tahun 1549 Masehi. Ayahnya bernama Abi Hasan Khairullah, seorang keturunan Turki, sedangkan ibunya berasal dari Arab. Dia berasal dari keluarga petani yang sederhana, taat beragama, dan mencintai ilmu. Sejak kecil, Muhammad Abduh sudah menunjukkan kecerdasannya dan mampu menghafal seluruh isi Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Dia melanjutkan dalam pendidikan di Tanta, namun kecewa karena metode pengajarannya hanya menekankan hafalan. Dia kembali ke kampung atas dorongan orang tuanya. Ia belajar di masjid Ahmadi dan berguru kepada Syekh Darwishi yang membangkitkan kembali semangat belajarnya. Dia kemudian melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar di Kairo. Di tengah protes dan dari kalangan ulama konservatif, Abdul berupaya mencairkan kekuatan ritual dan dogma Islam. Bersama gurunya Jamaluddin Al-Afghani, ia mempelopori gerakan pembaruan Islam abad ke-19 dan mendorong reformasi sistem pendidikan, terutama di Al-Azhar, agar ajaran Islam lebih rasional dan relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan pembaharuan Muhammad Abduh yang pertama, pembaharuan di bidang teknologi. Muhammad Abduh melakukan pembaruan di bidang teknologi atau akidah. Ia menjelaskan konsep tauhid secara rasional melalui buku Risalat at-Tauhid. Dalam buku itu, ia membahas tentang keberadaan Allah, keesaannya, sifat-sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi Allah, serta sifat-sifat Rasul. Abduh menolak pemikiran Jabariyah yang dianggap menghilangkan tanggung jawab manusia karena merasa semua sudah ditentukan Tuhan. Menurutnya ini membuat umat Islam terbelakang. Ia ingin membebaskan umat dari belenggu taklid dan menekankan pentingnya akal serta ijtihad untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Yang kedua, pembaharuan di bidang pendidikan. Muhammad Abduh melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Ia menekankan pentingnya ijtihad dan pemikiran rasional dalam pendidikan Islam. Menurutnya, umat Islam harus disadarkan agar mampu berpikir kritis dan bebas, tidak hanya mengikuti tradisi lama. Ia berusaha mengembalikan semangat belajar dan berpikir ilmiah dalam Islam agar umat bisa mengerjakan ketertinggalan dari bangsa lain. Tujuan utamanya adalah membangkitkan semangat berpikir dan kemajuan umat melalui sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, pembaharuan di bidang politik. Muhammad Abduh melakukan pembaruan di bidang politik dengan memperjuangkan kesadaran umat Islam terhadap masalah sosial, politik, dan penjajahan. Ia banyak dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan mulai aktif menyuarakan gagasannya melalui tulisan di surat kabar. Abduh menentang campur tangan Inggris dan Perancis di Mesir serta menyerukan pentingnya persatuan umat Islam dan pembaruan sosial agama. Melalui pemikiran politiknya, ia ingin membangkitkan kesadaran umat Islam untuk mandiri dan maju. 4. Perubahan di bidang hukum Islam. Muhammad Abduh bersama Jamaluddin Al-Afghani merupakan pelopor gerakan pembaruan Islam pada abad ke-19, terutama di bidang hukum Islam. Sebagai mufti di Mesir pada 1899, ia mengubah pandangan bahwa mufti hanya berfungsi sebagai penasihat hukum negara. Abduh menegaskan bahwa mufti seharusnya melayani masyarakat luas, bukan hanya negara. Ia memperkenalkan pembaruan dalam hukum Islam, termasuk peraturan perwakafan dan fatwa mengenai bunga bank, yang menurutnya tidak haram jika untuk kepentingan negara. Abduh mengkritik kemunduran umat Islam yang disebabkan oleh kebodohan ahli hukum dan penguasa. Ahli hukum dianggap tidak paham politik dan sering mempengaruhi oleh penguasa. Abduh juga memperluas ruang ijtihad dan mengajarkan bahwa hukum Islam harus sesuai dengan kondisi modern demi kemaslahatan bersama. Ia menegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam Islam adalah Allah dan Nabi, bukan penguasa yang perannya berbeda dengan hakim atau qadhi. 5. Pembaharuan di bidang perwakafan. Muhammad Abduh memberikan pemikiran kritis dalam bidang perwakafan, terutama mengenal pengelolaan yang tidak efektif. Ia membentuk majelis administrasi wakaf untuk memperbaiki sistem ini dan
mengalokasikan dana wakaf untuk renovasi masjid, termasuk tempat wudhu, perpustakaan, dan ruang diskusi. Ia juga memperbaiki pengelolaan sumber daya manusia di masjid, mulai dari muadzin hingga pria khotib. Abduh mengajarkan para khotib untuk lebih mendidik dalam khutbah, menghindari masalah khilafiyah yang tidak beralasan. Ia merekomendasikan agar khotib adalah alumni Universitas Al-Azhar yang dianggap memiliki pandangan luas dan ilmiah. Pada 1905, Abduh mengundurkan diri dari Dewan Pimpinan Al-Azhar karena beberapa rencananya tidak dapat terlaksanakan. Beberapa bulan kemudian, ia jatuh sakit dan wafat pada 11 Juli 1905. Karya-karya Muhammad Abduh. Dalam masa hidupnya, Muhammad Abduh banyak menulis buku ilmiah agamis. Di antaranya yang termasyhur adalah Risalah Tauhid yang isinya merupakan kumpulan dari ceramah-ceramahnya di Beirut tahun 1885 Masehi. Menurut Muhammad Abduh, dalam Risalah Tauhidnya, ia menjauhi perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di antara aliran-aliran teologi dahulu. Karyanya yang lain dari Muhammad Abduh adalah Tafsir Al-Manar, terutama sampai ayat 125 surat An-Nisa, yang mencerminkan sikap dan ijtihadnya yang ia berikan dalam ceramah-ceramahnya di Masjid Al-Azhar, Kairo. Mengenai karya-karya Muhammad Abduh, Muhammad Syarif menjelaskan ada beberapa buku yang telah ia tulis, yaitu yang pertama ada Risalah Al-Waradi